Halo, selamat datang di channel podcast Si Boy. Masih bareng gua Ari Pratama yang bakalan nemenin kalian stay di rumah dengan segudang peristiwa mistis yang pernah terjadi. Gimana? Masih pada betah kan di rumah? Pokoknya lu diem di rumah dulu, jangan keluar kecuali ada hal yang memaksa lu untuk pergi keluar rumah. Ya misalnya cari duit atau belanja kebutuhan sehari-hari. Karena gue baru aja dapat info jumlah orang positif terinfeksi virus COVID di Indonesia sudah mencapai 2000-an lebih. Terhitung sejak Sabtu 4 April kemarin. Jumlahnya terus bertambah, malah makin tinggi cuy. Semoga aja pandemi ini cepat berlalu. Everything's gonna be fine. Tetaplah selalu berdoa dan lakukan apa yang bisa menjauhkan diri kita dari penyakit ini. Masyarakat kita khususnya di Pulau Jawa ialah yang punya banyak kepercayaan, peradaban, dan budaya. Makanya gak sedikit loh dari kita yang percaya keberadaan roh, arwah, gentayangan, atau lelemut. Kita sadar bahwa di Indonesia punya ratusan atau bahkan ribuan jenis hantu. Beberapa ada yang sering kita dengar namanya, ada juga yang nama-namanya udah mulai jarang sekali terdengar. Ya karena berkembangnya zaman. Tapi semakin majunya teknologi tidak menyurutkan keyakinan kita, malah memunculkan hantu-hantu yang baru. Kebanyakan nih hantu yang banyak kita jumpai itu 90% memiliki rupa seperti manusia. Iya enggak? Kalian jangan mudah ketipu cuy, karena pada hakikatnya itu bukanlah rupa asli dari mereka. Tuhan memberikan kelebihan pada jin untuk dapat berubah wujud dalam bentuk kasar yang menampakkan dirinya sehingga dapat kita lihat dengan mata telanjang. Adapun orang-orang tertentu yang mengaku dirinya punya kelebihan indera untuk bisa melihat jin setiap saat. Apa saja sih alasan jin itu menampakkan diri? Yang pertama, biasanya mereka merasa terancam atau terganggu dengan kehadiran manusia di wilayahnya. Mereka akan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara seperti yang gua ceritakan di minggu lalu. Yang mengaku dirinya Nyai Dasih. Dia meneror warga kampung gua. Lalu yang kedua, karena dia ingin mengabdikan dirinya kepada manusia. Seperti ingin membantu seseorang dalam kebaikan atau bahkan keburukan. Biasanya nih, jin ini yang melakukan perjanjian dengan manusia. Ya salah satunya santet ini, Kedis Tadah Asi. Nah, ketiga, karena jin jatuh cinta pada manusia cuy. Mereka juga punya nafsu sama kayak kita. Terkadang mereka berubah wujud menjadi cantik untuk menggoda manusia. Keempat, jin menampakkan diri karena dia sengaja dipanggil untuk datang. Bego kan? Mereka merasa terundang oleh tirakat atau sesaji yang kita hidangkan. Kelima, jin yang emang kepergok cuy. Apa sih ini jin? Karena keberadaan mereka terlihat dan tertangkap oleh mata manusia. Gak sengaja gitu ketangkap kamera. Sedangkan yang terakhir, jin yang memang sengaja usil sama kita. Ya gak cuman kita aja cuy yang suka usil, mereka juga sama. Apalagi mereka bisa lihat kita sedangkan kita kan gak bisa. Ya besar peluangnya untuk menakut-nakuti kita. Iya gak? Selain itu mungkin ada beberapa alasan kalian nih, kenapa sih mereka menampakkan diri? Nah silakan teman-teman sebutkan alasannya di kolom komentar ya. Anggap aja di sini tuh macam ajang diskusi kita. Oke, kita balik lagi ke episode mitos Kedasi. Sejak dilakukan pengusiran setan dan ditemukannya buul sihir di pekarangan rumah salah seorang warga, peristiwa-peristiwa mistis di sekitaran rumah itu sudah jarang terdengar, bahkan sampai hari ini. Rumah itu sudah tidak dihuni lagi oleh kerabat yang telah meninggal dunia.
melainkan rumah itu sudah lama terjual dan kini ditinggali oleh seorang buruh pabrik dekat kampung gua. Nah, bagaimana dengan Nyai Dasih? Bener gak sih si Nyai udah pergi ninggalin tuh tempat? Katanya Nyai Dasih dibawa Ki Ageng untuk ia tempatkan di hutan Mangalayang. Tapi si Nyai nolak. Dia gak mau jauh dari kampung gua. Ia ingin tetap tinggal di sini. Ki Ageng pun menuruti kemauannya dengan syarat tidak lagi mengganggu atau menakuti warga. Akhirnya mereka pun sepakat. Di tempat gua udah gak ada lagi tempat yang layak buat Nyai Dasih. Akhirnya Ki Ageng pun menempatkannya di sungai yang tak jauh dari rumah itu. Tepatnya berada di belakang rumah tersebut. Terdapat sungai panjang yang membatasi kampung gua dengan pabrik tekstil. Ki Ageng sempat menasihati untuk tidak lagi mengikuti kemauan majikannya. Karena dalam agama melarang manusia bersekutu dengan jin. Ki Ageng mengajaknya bertaubat dan mengucapkan syahadat. Sejak saat itulah dia tak lagi menampakkan dirinya, bahkan suara burung kedasi udah jarang terdengar lagi. Gue gak tahu gimana caranya si Ki Ageng berinteraksi dengan Nyai Dasih. Ya gue cuma nyampein aja apa yang barusan Ki Ageng ceritakan. Semua kembali ke keyakinan kita masing-masing, bahwasannya manusia dan jin punya alamnya sendiri. Tidak boleh mengusik satu sama lain. Kita sama-sama diperintah Tuhan untuk beribadah, bukan untuk menyekutukannya. Apakah santet ini menyebabkan keluarga pemilik rumah meninggal dunia? Kita nggak ada yang tahu cuy. Karena bisa saja nggak ada kaitannya sama sekali dengan santet. Bisa aja kan ada orang yang meminta petua lewat ritual memanggil Nyai Dasih. Karena Nyai Dasih ini banyak versinya cuy. Selain santet yang kita kenal, Gedis Tada Asih, jin ini juga dikenal dapat memberikan petunjuk serta kekayaan yang berlimpah, atau biasa disebut dengan pesugihan wiwik kelabu. Biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan ini melakukan ritual di bawah pohon tinggi, di mana tempat itu sering dikunjungi oleh burung kedasi. Jin ini mengutus burung kedasi untuk berkicau di waktu-waktu tertentu sebagai jawaban dari orang yang meminta petunjuknya. Jika suara kicaunya terdengar saat menjelang maghrib sebanyak 3 kali putaran dengan diakhiri lengkingan panjang, itu tandanya apa yang kita inginkan akan tercapai. Tapi sebaliknya, jika malam hari suara ini terdengar, kita sebaiknya tidak untuk melanjutkan apa yang kita inginkan. Tentunya jin ini gak bakalan ngasih gitu aja dong. Jin akan meminta manusia untuk menghalalkan segala cara yang merugikan dirinya dan orang lain. Parah men. Gue punya cerita yang ada hubungannya dengan pesugihan, dimana ceritanya gue dapat dari almarhum kakek gue, yang konon di kampung gue dulu banyak yang melakukan pesugihan. Tentunya gak bakalan gue ceritain hari ini. Mungkin minggu depan gue bakal buka cerita baru tentang ini, karena cerita mitos kedasi gue tutup sampai di sini. Gimana? Mungkin kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Jangan sungkan ya untuk menuliskan di kolom komentar. Tekan tombol like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, supaya tahu apa saja tipu daya jin untuk menyesatkan kita, dan santet bukanlah sekedar isapan jempol semata. Gue mau kasih tips agar kita senantiasa dijauhkan dari sihir. Pertama, dalam keadaan apapun, ingat sama Tuhan kita. Jauhi dari perbuatan syirik apapun bentuknya, misal jimat atau buhul yang diyakini bisa melindungi diri kita. Yakinlah Tuhan kita sebaik-baiknya pelindung. Kedua, taat menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ketiga, tidak membiarkan anak-anak berkeliaran di waktu petang. Keempat, sebelum tidur, hendaknya mensucikan diri terlebih dahulu, kemudian membacakan doa. Kelima, menjaga tali persaudaraan dan berusaha untuk tidak menyakiti hati seseorang. Keenam, perbanyaklah membaca Quran dan zikir. Sedangkan yang terakhir, memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi.
Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya santet.